Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di era globalisasi, iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada 3 bidang, yaitu bidang transportasi, komunikasi, dan informasi. Kita harus memiliki pemahaman bagaimana pentingnya makna dari nilai etis dari Pancasila sebagai dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang saat ini. Yang pertama, dalam pengembangan ilmu, tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, dalam pengembangan IPTEK harus dilakukan adaptasi dengan nilai Pancasila. Lalu yang kedua, nilai Pancasila sebagai faktor internal bagi IPTEK. Faktor internal di sini maksudnya para ilmuwan harus melibatkan Pancasila dalam mempertimbangkan kelayakan suatu ilmu. Lalu yang ketiga, nilai Pancasila sebagai rambu normatif bagi IPTEK. Pengembangan IPTEK itu harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Lebih lanjut, IPTEK ini kan terus berkembang. Jadi sudah seharusnya Pancasila menjadi acuan agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan yang ada. Lalu yang keempat, itu indigenisasi ilmu. Artinya, IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan akademik dan ilmuwan yang mahasiswa di Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan yang ilmiah yang diambil untuk ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang tentang kehidupan. Pluralitas dalam konsep ini berhubungan dengan pemikiran seseorang. Butuh renungan dan refleksi agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke penentuan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan membahayakan eksistensi hidup manusia yang akan datang nantinya. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi ilmuwan dalam perkembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek didominasi oleh bangsa-bangsa barat dengan politik global mengancam nilai khas kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu, orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh-pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sangatlah diperlukan. Saya akan memberikan penjelasan berupa review dari poin alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Poin alasan yang pertama adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek itu sendiri, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal itu yang dijadikan alasan untuk mengembangkan iptek tersebut, tapi nyatanya penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di sejumlah provinsi di Indonesia itu menggunakan teknologi canggih yang kemudian mempercepat peningkatan kerusakan lingkungan, dan hal ini akan berdampak kepada generasi kedepannya, yaitu resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana. Poin alasan yang kedua adalah penjabaran nilai sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek itu akan dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dengan demikian, dengan memiliki dasar-dasar nilai Pancasila yang kuat dan kokoh, maka mereka akan dapat menyaring mana sih nilai-nilai yang dari kemajuan iptek tersebut yang tidak bagus untuk mereka, dan kemudian mereka hindari untuk mereka terapkan dalam kehidupan, yang kemudian karena itu dapat bisa menggantikan sifat-sifat menjadi sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Poin alasan yang ketiga adalah nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah itu mulai digantikan dengan gaya hidup global. Hal ini ditandai dengan sikap bersahaja yang digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial yang digantikan dengan semangat individualistis, dan juga musyawarah untuk mufakat yang digantikan dengan voting. Saya Hilma Sabita, NRP 5006201086. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama dapat ditelusuri pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang bunyinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua,
Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959, sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa 14-15 Agustus 2006, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah perguruan tinggi. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada masyarakat yang memperhatikan ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dapat terjadi penolakan. Contohnya adalah pembangunan PLTN di Semenanjung Muria. Penolakan dilakukan oleh masyarakat tersebut karena masyarakat takut akan kasus Chernobyl yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, dan juga kesadaran akan ketakutan limbah yang tidak dibuang dengan semestinya. Isu ketuhanan dikaitkan dengan martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa yang dikesampingkan dalam pengembangan IPTEK tersebut. Isu kemanusiaan berkaitan dengan dampak negatif dari pengembangan IPTEK, dalam hal ini adalah PLTN, di mana limbah yang akan merusak lingkungan dan mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Sumber politik Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia paling mudah dapat dilihat dalam segala peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu di Indonesia dibuat sesuai dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Salah satu contoh kebijakan mengenai pengembangan ilmu yang ada di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, atau yang lebih dikenal dengan nama UU Sisnas IPTEK. Dalam salah satu bagian undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan juga nilai persatuan, dan serta untuk mewujudkan kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dari situ dapat dilihat bahwa pengembangan ilmu yang ada tidak boleh melanggar nilai keagamaan dan juga nilai-nilai adat yang ada di Indonesia, serta harus bertujuan untuk memajukan bangsa baik dari sisi manusianya maupun dari sisi kesejahteraan dan ekonominya. Selanjutnya adalah tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Ada 4. Yang pertama ada kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Untuk kapitalisme menyebabkan terbatasnya ruang untuk penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, karena menjadi penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Lalu globalisasi bagi Indonesia berdampak pada sifat lebih konsumtif daripada sebagai produsen, sehingga berpotensi melemahkan daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK dibandingkan negara lain. Selanjutnya, konsumerisme. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara, sehingga Indonesia dengan mudahnya menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju di bidang IPTEK. Dan yang terakhir ada pragmatisme yang menekankan pemikiran itu berdasarkan tindakan. Jadi kebenaran sesuatu itu ketika mempunyai kegunaan di kehidupan nyata dan praktis. Pragmatisme mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia dengan 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Kamil Widiwoso, NRP 502701051 dari kelompok 3. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan esensi dari Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Untuk esensi sila pertama adalah bahwa hidup hanyalah ujian. Nah, seperti halnya ujian, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melakukan perbuatan baik agar dapat selamat dunia akhirat. Nah, untuk yang kedua, kita harus perlakukan terhadap semua manusia bersesuai dengan kodratnya, yang berarti memiliki kebutuhan seperti bersosialisasi, menyatakan pendapat, dan lain-lain. Dan untuk sila ketiga adalah para ilmuwan dan ahli harus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dalam setiap tugasnya. Dan untuk sila keempat, pembentukan negara Republik Indonesia itu
untuk rakyat Indonesia dan hanya dari rakyat Indonesia. Dan untuk sila yang kelima, kesenjangan sosial harus diusahakan tidak terjadi. Para ilmuwan dan ahli yang mengelola industri perlu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus mensejahterakan karyawannya. Terima kasih. Perkembangan iptek menghasilkan banyak manfaat bagi kita, seperti kita dapat mengetahui berita di bagian negara manapun dengan cepat dan mudah. Tetapi di samping dampak positifnya terdapat dampak negatif. Salah satu isu terkini dari dampak negatif iptek adalah cybercrime. Cybercrime termasuk dalam salah satu extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, bahkan dapat dirasakan pula sebagai serious crime, kejahatan serius, atau transitional crime, yaitu kejahatan antar negara yang selalu mengancam kehidupan warga, masyarakat, bangsa, dan negara. Aspek-aspek kehidupan pun banyak terpengaruh karena isu baik seperti kasus penipuan, hoax, cyberbullying, peretasan, hingga bahkan berujung pada pembunuhan. Dari penjelasan latar belakang tadi, didapati permasalahan yaitu bagaimana mengatasi penyalahgunaan pengetahuan teknologi dalam hal ini untuk kasus khususnya adalah cybercrime. Perkembangan internet yang terus meningkat tidak hanya membawa dampak positif, namun juga negatif. Hal ini ditandai dengan teknologi yang selain membawa keuntungan, yaitu dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian berupa semakin dipermudahnya penjahat untuk melakukan kejahatan. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk-bentuk kejahatan pun semakin bervariasi, salah satunya yaitu cybercrime atau kejahatan mayantara. Cybercrime sendiri dapat diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Kebanyakan cybercrime dilakukan oleh hacker dan di mana memiliki dua jenis, yaitu white hat hacker dan black hat hacker. White hat hacker adalah peretas sistem atau program untuk bisa menemukan celah keamanan secara legal, sedangkan black hat hacker meretas suatu sistem atau program secara ilegal. Black hat hacker kebanyakan diperuntukkan untuk tindak kejahatan seperti manipulasi, mencuri, menipu, dan merusak. Black hat hacker ini dibagi atas beberapa peran seperti black hat hacker sendiri, cracking, carding, phishing, defacing, dan spamming. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang yang menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia pada tahun 2014. Namun sayang sekali Indonesia masih lemah cyber security-nya. Perkiraan kerugian akibat cybercrime di Indonesia adalah US dollar 895 billion atau miliar yang mencapai 1,20% dari total keseluruhan perkiraan kerugian akibat cybercrime. Secara global mencapai US dollar 71,620 billion atau miliar. Maka dengan itu, berdasarkan jurnal, diketahui solusi seperti upaya pemerintah membentuk BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara pada 19 Mei 2017. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam institusi kepolisian dan aparat penegak hukum, dan membuat peraturan atau perundang-undangan khusus untuk kejahatan mayantara atau cybercrime, serta merevisi peraturan perundang-undangan ITE yang dirasa masih belum sempurna. Berdasarkan hasil diskusi bersama, ditemukan bahwa pendidikan nilai-nilai Pancasila yang belum efektif bisa menjadi celah untuk berkembangnya cybercrime ke depannya di Indonesia. Oleh karena itu, solusi yang kelompok kami berikan adalah diperlukannya penyuluhan serta pendidikan sejak dini mengenai etika atau perilaku dalam menggunakan dan memanfaatkan perkembangan iptek sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara.